Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, today one then another story. This story also, no, another one's sila. This sila is a apramasa, no, apramasa. Yesterday I already explained it, no, apramasa, apramata sila, no. Ya, jadi hari ini bahas satu cerita lainnya lagi ya. Tapi ini masih berhubungan dengan sila yang kemarin dibahas, yaitu Aparamata Parisuddhi Sila. Aparamata Parisuddhi, no. Aparamata, no. Ragavasena Aparamata Sila. Okay, here also another story. So this story also, no, his sila is not touching by bhavaraga, no. Jadi cerita yang selanjutnya ini juga berhubungan dengan Aparamata Parisuddhi Sila ya. Jadi kemarin dikatakan bahwa salah satu definisi dari Aparamata Parisuddhi Sila adalah silanya itu walaupun dijalankan oleh seorang putucana, tapi dia itu tidak tersentuh oleh raga. Di sini maksudnya adalah bhawa raga ya, keinginan untuk terakhir kembali. Okay, you can read here. Enyatropi mahathero balagilano satha aharampi pribhujito asakonto sake muta karese kalipano samparigotati. No? So in this sentence, you can see, no? Enyatro nominative case mathero, nominative case balagila, no? Nominative case, no? And also asakonto, no? So asakonto. Asakonto is a aharampi, sata aharampi, pribhujito. Asa, this is one meaning only. Another is a sake, muta karise, palipano. This also nominative case. No? Many nominatives. So samparigotati is a vaya. Samparigotati is a time rolls about. No? Some yogi, they also cannot sleep, right? The whole night they are roll like that. But on the bed, on the bed, their body are done roll. No? So this Mathila is suffering, this meaning, no? Because he's very sick, Balagilano. Balagilano is extremely very sick. So therefore, he is a tan body on the bed. No? So this sake mutakarise is locative, sudah locative, right? Yes, sake mutakarise, this is a locative case. No? Ya, jadi di sini bahasa Balinya adalah anyatropi mahatero, balagilano saat harapi, dan seterusnya ya, sampai sampariwatati ya. Jadi seperti biasa kita cari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya adalah sampariwatati ya. Sampariwatati artinya adalah berguling-guling. Lalu setelah itu kita cari nominatifnya ya. Tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa nominatif di kalimat ini. Pertama adalah anyataro. Anyataro ini artinya adalah seseorang gitu, seseorang yang tidak jelas siapa gitu ya. Lalu di sini mahatero juga nominatif, artinya seorang mahatera gitu ya. Balagilano artinya adalah sakit parah ya. Lalu asakonto, asakonto ini adalah artinya tidak mampu. Lalu palipano, palipano artinya adalah uh, dia stuck ataupun dia nyangkut atau apa ya, tidak bisa bergerak dari suatu dari kondisi tersebut gitu ya. Jadi di sini Anyataro, Mahatero, Balagilano, Asakonto dan Palipano itu merujuk kepada orang yang sama gitu. Jadi si Mahatero tersebut, jadi Mahatero tersebut sakit parah gitu ya. Jadi dia berguling-guling gitu karena kesakitan. So this Mathera, no? Enyatropi Mathera.
Sate Mathera. No, he not say the name. He not say the name, maybe. No, he not record the name. No, Sate Samnira. Because sailing at the time many arhan maybe. No, many arhan. So this arhan is not so famous maybe. Therefore, they not say the name. Jadi di sini kan menggunakan kata anyataro ya. Anyataro artinya adalah seseorang yang tidak tahu namanya siapa gitu. Jadi di sini tidak dijelaskan si Mahathira ini namanya siapa. Jadi kemungkinan kata Shadow di zaman Sri Lanka itu banyak sekali ya arahat gitu. Jadi mungkin si Mahathira ini kebetulan dia mungkin tidak terlalu terkenal ya gitu. Jadi makanya namanya tidak diketahui siapa. Balagilano, no? Balagilano. Sahata aharampi paribujito asakonto, no? Asakonto, he is not able to eat. Paribujito is to eat. Aharampi, ahara, food, no? He is not able to eat the food with his hand. Sahata is an indeclinable, no? Sahata is an indeclinable what? No, with the one old hand by one step, no? Ya, jadi di sini dikatakan bahwa si Mahathira ini dia kan sakit ya kepala Gilano. Jadi dia apa? Dia ini disebut sebagai Sahata Aharampi Paribunjitung Asakoto. Asakoto ini artinya tidak mampu. Tidak mampu ngapain dia? Tidak mampu Sahata Aharampi. Aharang ini artinya adalah makanan ya. Paribunjitung artinya adalah memakan. Sahata ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Mau dia deklinasi apapun, bentuknya selalu seperti itu. Artinya sahata artinya adalah menggunakan tangan sendiri gitu. Jadi si Hera ini sakit, dia saking sakitnya dia sampai tidak bisa makan dengan tangan sendiri. So he cannot eat himself. Another is wolves. The sake, mata is a urine. Karise is a excrement. No, palipano is a emas. No, so emas his in his urine and excrement. So nobody clean to his body maybe. So all are must see the whole body with the urine, excrement together at the time. This called is a sing or a must. A must, no, sing, no. And after that, he also turn on the bed like that, simply what it, no. Ya, jadi yang lebih parahnya lagi di bagian selanjutnya karena dia sakit parah ya. Di sini tulisannya adalah sake mutakarise palipano. Ini dua-duanya ditulis dalam deklinasi lokatif, menunjukkan sebagai tempatnya. Jadi sake ini artinya adalah milik diri sendiri. Mutakarise artinya muta itu artinya adalah air kencing, karise adalah tahi ya, ataupun kotoran sendiri gitu. Jadi palipano artinya dia terjebak ataupun intinya dia tidak bisa berpindah dari tempat itu gitu. Jadi mungkin karena si Tera ini sakit parah dan tidak ada yang merawat, jadi dia buang air juga di situ, buang air besar dan kecil juga di situ gitu ya. Jadi dia tidak ada yang merawat, jadi tubuhnya itu dilumuri oleh air kencing dan kotorannya sendiri gitu. Lalu dia sampariwatati, dia jadi berguling-guling, hanya bisa berguling-guling di tempat tersebut. So this urine are crazy are his one, therefore they modify by sake, no, sake muta karise, no. Jadi air kencing dan kotoran itu adalah miliknya dia sendiri gitu. Makanya di sini ada tulisan sake ya. Sake ini sebagai kata sifat dari air kencing dan kotoran tersebut. Jadi milik si Tera tersebut. So at the time, tan meaning that this material, no. Tan diswa enyataro dahero, no. Aho dukkha jivita sankharati aha, no. So enyataro dahero, no. Sate the yan the bhikkhu, no. Dahero meaning the yan bhikkhu, no. He not take care maybe. He not clean the material body. He just say, Aho dukkha jivita sankhara, no? Aho dukkha, oh, this is dukkha. Jivita sankhara. Jivita sankhara is a, no? Jivita sankhara, no? Life, no?
or living, no? This meaning is living is suffering. Jivita Sankara, no? Jivita is alive, no? So you are alive is a suffering. This ahawata, no? So aho dukkha, oh, no? How suffering you are alive like that. This meaning. Ya, jadi kemudian di kalimat tersebut selanjutnya adalah tang diswa anyataro daharo ahoduka jiwita sangkarati aha ya. Jadi di sini kata pertama adalah tang. Tang ini artinya adalah tersebut. Ini merujuk kepada orang ketiga sebagai objeknya. Jadi ini maksudnya adalah si Mahatera tersebut gitu. Diswa artinya setelah melihat. Jadi setelah melihat Mahatera tersebut, siapa yang melihat Mahatera tersebut? Yaitu Anyataro Daharo. Anyataro artinya adalah seseorang, Daharo artinya biku muda ya, ataupun seorang biku muda. Jadi maksudnya kemungkinan si biku muda ini mungkin tidak merawat si Mahatera tersebut. Dia malah berkata apa? Di sini tang diswa anyataro daharo aha. Dia berkata apa? Aho duka jiwita sangkarati. Aho itu artinya adalah seperti oh gitu. Nah, duka ya duka, jiwita sangkara artinya adalah kehidupan gitu. Jadi maksudnya oh hidup Anda begitu menyedihkan, begitu menderita. Dia hanya berkata seperti ini, si biku muda tersebut. So really, our life is no, our life is suffering, no. Our life is a suffering, no, how suffering. So here is a saying, life is suffering, no. So our life is one day have to die, no? One day have to die, no? So that this young bhikkhu, no, he just saying only, he not take care, no. Really that he should take care, no, but he not take care. He just say, no. So at the time, no, Tamina Mathiro aha, tan ina that young bhikkhu, Mathiro aha. At the time aha is a verb, no. No, Mathiro is a subject. Mathira said to this young bhikkhu this way. Ya, kemudian apa yang terjadi di sini dikatakan bahwa tamenak Mahathero aha. Jadi di sini si Mahathera pun berkata kepada si biku muda tersebut. According to the Attadanta Sutta, no? Sabban yobana jara osapeti, sabban arojan vyadi osapeti, no? Sabban jivita marana osapeti, no? Osapeti means osapeti is at the end, no? Osapeti is at the end. All the young nature are at the end in the old jara. All the healthy are at the end of the disease. All alive are at the end in the dead. No, like that. Jadi di sini saya mau membahas sedikit dari sutta lain yaitu Atadanda Sutta. Di sini ada penjelasannya sabang yobanya cara osapeti. Osapeti itu artinya adalah berakhir pada gitu ya. Jadi sabang itu artinya semua, yobanya ini artinya adalah yang muda ataupun masa muda gitu ya. Cara artinya adalah penuaan. Jadi maksudnya semua yang muda itu akan berakhir dengan penuaan. Gitu. Lalu sabang arogyang biadi osapeti. Semua yang sehat itu akan berakhir dengan penyakit. Sabang jiwita maranang osapeti. Semua yang hidup akan berakhir pada kematian. After that, sabban laban alabo osapeti. All gay are the end is all lost. Finally, we will lost one day. Sabban yasan ayaso osapeti. All famous are become the end in the not famous. Sabban pasansan, all places are the end in the criticize. Sabban sukhan dukhan osapeti. All happiness are the end in the suffering.
And Atta Danta Sutta. Nah, jadi selanjutnya adalah sabang labang alabo osapeti, artinya semua yang didapat itu akan berakhir pada dilepas gitu. Maksudnya akan berakhir terpisah dengan kita gitu ya. Sabang yasang ayaso osapeti, semua reputasi ataupun terkenal gitu ya, itu akan berakhir pada hilangnya reputasi. Lalu sabang pasangsang ninda osapeti, artinya adalah semua pujian itu akan berakhir pada celaan pada akhirnya gitu ya. Lalu sabang sukhang dukang osapeti, artinya adalah semua kebahagiaan itu akan berakhir pada penderitaan. So seeing this Pali, ladies and gentlemen, made the beautiful the saying. No, you please listen. နုနယ်ရုပ်စင်ပြုမြင့်ခြင်းကအိုမင်းနောက်ဆိုးရှိချေဥစ္စာစင်ရင်ပေါ်များခြင်းကယူ၍နောက်ဆိုးရှိချေဝိညာဉ်တင်းလင်းသက်ရှင်ခြင်းကသေမင်းနောက်ဆိုးရှိချေချစ်ခင်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆိုးရှိချေတဲ့ကြွားကြွားကြွားမြင်သမျှကလျောကြာနောက်ဆိုးရှိချေခုမင်ခကြချစ်သမျှကသောကာနောက်ဆိုးရှိချေပွဲလေတင်ပါချီးမွန်ကြလေရှုတ်ချနောက်ဆိုးရှိချေကြည်သာရှင်ပြချမ်းသာလာလေဒုက္ခနောက်ဆိုးရှိချေတဲ့နော် Understand? So this for the Dhamma Samvika, no? So we are not stay the yans. I also yan, no? No, yeah, oh. Maybe one day we will, oh, no, this meaning like that. Always reflect yourself. Jadi tadi yang dibacakan Sayadaw itu adalah sebuah syair yang dirangkai oleh Lady Sayadaw, ya, seorang Sayadaw terkenal di Myanmar. Ya saya tidak mengerti artinya gitu. Tapi di sini Sayadaw mengatakan bahwa artinya ini sebenarnya syair ini adalah untuk memunculkan dhamma samohika ataupun rasa keterdesakan dhamma untuk berlatih dhamma gitu ya. Jadi kita merenungkan syair dari yang terdapat dalam Atthadanda Sutta ini. Jadi maksudnya semua yang muda, semua masa muda itu akan berakhir dengan penuaan gitu. Jadi jangan lengah ketika kita masih muda itu jangan lengah. Kita harus selalu ingat bahwa semua yang muda itu akan berakhir dengan penuaan. So they explain that Buddha himself explained that Osana meaning. Osana is the end. Osana is the ending. No? Osana. Ending. One day will end like that. Jadi di sini sedang menjelaskan salah satu kata Buddha ya. Kata-kata Buddha di sini adalah kata osane tuewa biarude ya. Di sini dijelaskan. Jadi osane ini artinya adalah pada akhirnya ataupun ujungnya. Okay, now this Mathera also, no. So he also know, he will die, no, very soon, no. So therefore he say, to the young bhikkhu, also idani meyamano. Meyamano is the dying. Dying now. This also nominated. Also nominated, right? Idani now I am dying. Saka sampati lebesami. Surely, no, I will get the Deva life. Saka sampati. Nanti me ita sansaya. No doubt in this case. No. Ya, jadi di sini si Mahathera yang tadi yang sakit parah itu dia berkata kepada si biku muda tersebut ya. Jadi dia mengetahui bahwa sebenarnya dia akan mati pada saat itu gitu ya. Dia berkata kepada si biku muda tersebut, ahang auso idani miyamano saga sampating labi sami. Ini kata kerjanya adalah labi sami, artinya adalah saya akan mendapat ya. Jadi ahang auso idani itu saat ini, miyamano artinya adalah meninggal. Saga sampating artinya adalah mencapai alam surga gitu. Jadi maksudnya adalah auso, kalau saya meninggal hari sekarang maka saya akan mencapai alam surga. Natime etha sangsayo, artinya adalah saya tidak punya keraguan tentang hal ini. And no doubt, no, because his sila very good. Therefore, he no doubt, no. But he also not yet Araship, not yet Sotapanna, not yet Ariya. So therefore, he said he will go to the Deva world like that, no. Jadi si Mahathera ini tidak punya keraguan tentang hal itu karena dia tahu silanya itu tidak ada celahnya gitu ya. Tapi pada saat itu dia
mengetahui bahwa dia itu belum mencapai tujuan akhir dari pertapaan ini ya. Jadi dia belum mencapai tingkat kesucian. Jadi dia masih akan terlahir lagi. Lebih sami which case? Future first person because the aham. Huh? Okay. Second somebody which case? As you said, okay. That he need the object. No, the object of what? No. So object what relationship. Second somebody to lebih sami object what? No. Ya, jadi tadi saya bertanya kata kerja labisami ini ditulis dalam mode apa gitu. Jadi ini adalah jawabannya saya lupa bahasa Palinya, tapi ini adalah kata kerja masa depan gitu. Jadi akan mendapat artinya, akan mendapat. Jadi lalu di situ saya tanya lagi saga sampating ini ditulis dalam deklinasi apa? Ini jawabannya adalah deklinasi akusatif. Ini sebagai objek, akusatif itu objek ya. Jadi maksudnya saya akan mendapat pencapaian alam surga gitu maksudnya. Jadi kata kerja labisami ini butuh objeknya. Objeknya adalah saga sampating. Jadi kata saga sampating dan labisami ini hubungannya adalah hubungan objek dengan kata kerja. So lebih sami is the active what? Therefore, anati object relationship. No. Ya, saya sudah menjelaskan lagi bahwa kata kerja labisami ini adalah kata kerja aktif ya. Jadi dia butuh objek. Maka dari itu objek saga sampating ini dengan kata kerja labisami ini hubungannya adalah hubungan objek dan kata kerja. So idani is a for niyamano. Niyamano is a present participle. No, present participle nominative case. Now and dying. This meaning. No. Ya, lalu saya sudah menjelaskan lagi kata idani niyamano ya. Idani artinya adalah sebentar lagi ataupun sekarang. Tapi mungkin di sini lebih tepat sebagai sebentar lagi. Niyamano ini adalah artinya adalah saya yang meninggal gitu. Saya yang meninggal. Jadi di sini niyamano adalah kata kerja partisip ya. Jadi maksudnya adalah kata kerja partisip adalah kata kerja yang bisa diturunkan, yang bisa dideklinasikan. Jadi dia ini dideklinasikan sebagai nominatif ataupun sebagai subjek dari kalimat ini. Idani is an indeclinable one, no? So now meaning idani, no? Dani, idani, no? Nah, kata idani ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi mau gimana pun bentuknya akan selalu seperti itu. And also idani niyamano saka sambati levi sami. This is one sentence. Nati me ita sansayo. This is another sentence. In this sentence, nati is a verb. Me is a which case you think? Yeah, to me. Ita, no? Ita meaning the ita, this second sampati, no? Ita. Ita is a refer to second sampati. No, in this second sampati, there is no doubt to me. Sansayo is a subject. No? Sansayo nati. No doubt. There is no doubt. May actually can be locative also, sir. Eh? Can be locative also. Where? May, arti may. May? Locative can. May, So locative is a no may. Locative is a amira. Declaration. Yeah. So you can see the declaration here. Locative is a no, may is a to date possible, genitive possible. No. So yeah, here is possible or yeah. Yeah. Okay. Ya, jadi selanjutnya adalah natime eta sangsayo ya. Di sini artinya adalah tidak ada keraguan dalam diri saya. Jadi di sini kata kerjanya adalah nati. Nati ini artinya adalah tidak ada. Naati ya, tidak ada. Lalu tidak ada tidak ada apa kata bendanya adalah sangsayo ataupun keraguan-raguan gitu ya. Nah, etha ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Jadi dia itu artinya adalah di sini gitu ataupun pada kasus ini gitu ya. Jadi pada kasus ini tidak ada keraguan dalam diri saya. Jadi kata me ini adalah sebenarnya deklinasi dari kata ahang ya. Jadi saya tapi ditulis dalam deklinasi datif ataupun kepada. Jadi maksudnya di sini kepada saya, pada diri saya tidak ada keraguan tentang hal ini. Look at this, meyi, meyi amesu asamasu.
Sometimes forget I also. Declension. Yeah, declension very important, no? Should be memorize declension, no? Ya, jadi deklinasi itu sangat penting ya, harus diingat, harus bisa dihafal. Iman pana silam bedetwa latta sampati nama, no? Nothing may it as well. He doesn't want to die like that. Why? He say, Iman silam bedetwa latta sampati nama Sikha pichakaya padilada gihi Bhava sadi siti watwa sadisati watwa. So this meaning is that iman sila bedetwa lada sampati nama. So this sila breaking this sila after that taking the deva sampati is there. The say like after this rule he enjoy the household life. So this meaning is that when bhikkhu pass away at Purujana, his sila automatically break. No, automatically they're broken. Our bhikkhu sila. No, if dying, no, if dying, no, our bhikkhu sila automatically they're broken. No, therefore he say, Ima sila bedetwa lada sampate nama. He know after pass away he will reach to the devour. No, so such kind of the condition he doesn't like. This meaning. Ima sila bedetwa lada sampate nama. Sikha pichakaya. Sikha pichakaya meaning is that after this rule. No? After living with the bhikkhuhood, and padilada, getting the gihi bhava, no? Getting the household life. So bhikkhu, he passed away, reached to the deva life. This is the same life, the bhikkhu, this rule, and he enjoyed the household life. No? So I do like such kind of dying. This mean. Ya, jadi kemudian si Mahathira itu melanjutkan ya, imang panasilang biditwa. Artinya adalah jika dengan seperti ini ya, imang itu dengan seperti ini silang biditwa ataupun menghancurkan sila ya. Jadi maksudnya adalah di sini seorang biku ketika kalau dia meninggal itu dia otomatis silanya itu langsung rusak gitu, langsung selesai gitu. Maksudnya jadi silanya sudah selesai. Jadi silang biditwa. Jadi si biku ini tahu bahwa dia itu akan segera meninggal gitu ya. Tapi dia mengatakan bahwa imang pana silang biditwa lada sampati nama. Jadi maksudnya kalau saya menghancurkan sila saya, maksudnya meninggal gitu ya, meninggal lalu lada sampati mendapatkan kekayaan ataupun mendapatkan ini ya maksudnya lahir lagi di alam surga gitu maksudnya ya. Sikhang pacakaya patilada gihi bawa sadisi. Arti itu adalah seperti seolah-olah sikhang pacakaya, seperti seolah-olah saya lepas jubah patilada gihi bawa sadisi. Seperti saya setelah lepas jubah saya kembali lagi ke kehidupan umat awam gitu. Jadi dia tidak suka kematian yang seperti ini yang setelah mati masuk alam surga. Ini bukanlah tujuan dia menjadi biku gitu maksudnya. What do I having said like that? No. Having said, no. Silena sati Marisami, I will die. This also future tense. So seeing the meat subject is what? Marisami. Silene wa sati. Silena ewa sati. I will die with the sila. No. Understand this meaning? I will die with the sila. No. I will become the Arashid, this meaning. No. So I will not break in my sila. Because if they become the area sila are never broken. No. Not only the bhikkhu, 3% also. Their precepts are never broken if they become area. So area is area. This is called Lokutara Sila. Jadi di situ dikatakan bahwa sikhang pacakaya patilada gihi bawa sadisiti watwa ya. Jadi watwa artinya setelah berkata seperti itu si Thera ini berkata lagi yang lain yaitu silenewa sadik marisamiti ya. Di sini kata kerjanya adalah marisami. Ini adalah saya akan meninggal.
saya akan meninggal, silenewa sading. Sading itu adalah artinya bersama. Silenewa artinya sileewa ya. Jadi bersama sila saya gitu. Jadi saya akan meninggal bersama sila dengan sila gitu. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah dia akan meninggal, sebelum meninggal dia akan berusaha untuk mencapai arahat terlebih dahulu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kata Sedo kalau seseorang itu sudah mencapai tingkat kesucian, sudah mencapai tingkat kesucian Arya minimal ya, Sotapana ataupun dan sebagainya, sila seseorang Arya itu tidak pernah rusak gitu. Jadi mau lahir lagi dimanapun dia selalu silanya tetap tidak pernah dilanggar gitu. Jadi di sini si Hera ini mau berusaha untuk mencapai tingkat kesucian arahat dulu sebelum dia meninggal. Sirineo de Odesawadi Tatewa Nipano Tamewa Roga Samasanto Arhata Patwa. So this Mathila not sit down, he lying down. This is okay. Yeah. Lying down meditation also can take Arashi. No, do not worry. Yeah. He cannot sit. Very critical condition. Ya, jadi selanjutnya setelah berkata seperti itu dikatakan bahwa tatewa nipano tamewa rogang sama santo arahatang patwa ya. Artinya adalah dalam posisi seperti itu di tempat tersebut nipano artinya dengan posisi berbaring, tamewa rogang sama santo artinya adalah setelah mengetahui ataupun mungkin mengetahui dengan jelas penyakit tersebut gitu ya. Dia arahatang patwa, dia mencapai tingkat kesucian arahat. So his roga is a very strong baby. Therefore, in this case, he know we can be to here. No? Many story, no, dukkha vedana we can be to not pay attention this suffering. But here is this Mathila, he contemplate this roga, no, this roga this suffering, no, he contemplate this suffering, anicca dukkha anatta, no. Ya, jadi tadi saya juga bilang ya bahwa ini si Teranya ini mencapai tingkat kesucian arhat dalam posisi berbaring ya, berbaring. Jadi bukan duduk ya. Jadi kan saya posisi berbaring juga bagus untuk bermeditasi ya. Walaupun dia berbaringnya ini di atas air kencing dan kotoran sendiri gitu ya. Nah, di sini juga saya mengatakan bahwa di sini dia tulisannya rogang sama santo. Jadi dia mengetahui ataupun menganalisa penyakitnya ini, roga itu penyakitnya. Kalau di cerita lain, kebanyakan itu para teranya itu rogang wikambetua, dukang wikambetua. Artinya mereka menghiraukan, tidak menghiraukan rasa sakitnya gitu. Tapi kalau di kasus si Tera ini mungkin sakitnya itu sangat-sangat parah ya. Jadi dia tidak bisa mengabaikan penyakitnya ini dan dia malah menggunakan penyakitnya ini sebagai objek dari meditasinya. Jadi dia mencapai tingkat kesucian arahat dengan cara seperti ini. So in the meta formation, Vedana is very easy to contemplate, and also Citta, no. So sometimes Senya also, no. Therefore, in the Masitana Sutta, Vedana Nupassana also Buddha teach like that, no. But not only Vedana, no, together with the all meta formation. Ya, jadi kata Sedo ketika berlatih vipassana, sebenarnya kalau kita mau perhatikan menggunakan wedana ataupun perasaan sebagai objek itu mudah ya. Dan juga kadang kita memperhatikan cita ataupun kesadaran itu juga bisa. Ataupun ketika kita merenungkan sanya ataupun sankara itu juga bisa ya. Jadi sebagai objek meditasi vipassana ya. Jadi dalam Mahasatipatthana Sutta juga Buddha menjelaskan seperti itu. Kita bisa mengkontemplasikan, merenungkan wedana ini sebagai objek meditasi vipassana. Tapi tidak cukup hanya wedananya sendiri saja. Dia harus direnungkan bersama dengan cetasika-cetasika lain yang menyertainya. So because he has a lot of samvega, therefore he quickly can attain the arahantship. No? This samvega is very important. No? So his life may be the end the death he knew. This samvega is a supporting cause to practice like that. No? Ya, jadi kata Sadao, si Tera ini bisa mencapai tingkat kesucian arahat karena dia memiliki sangwega yang kuat, yang keterdesakan dhamma yang kuat, karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati gitu. Jadi kadang butuh keterdesakan dhamma ini untuk membantu latihan kita. So this stanza, Mingo Saraji also say that. No? Very similar, Lady Seattle and Mingo Seattle, they say very similar. Nune Yusin Pyumi Chinga Uchin Naso Shiji. Usa Sini Ponya Chinga Yuyin Naso Shiji. Ayin Pitin Chama Chinga Nachin Naso Shiji.
ဇီဝေထင်းလင်အသက်ရှင်ခြင်းကသေခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေချစ်ခင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိချေချမ်းသာသူကပြည့်စုံကြလဲဒုက္ခနောက်ဆုံးရှိချေဝဲလေပြင်ပါချီးမွမ်းကြလဲရှုတ်ချနောက်ဆုံးရှိချေခုမင်ခါရချင်းလွန်ကြလဲသောကနောက်ဆုံးရှိချေတကြွကြွကြွမြင်လွန်ကြလဲလျောကြနောက်ဆုံးရှိချေဒီစဲတိပိဋကမင်းကုန်းဆရာတော်နော်ဥจิตဆရာနော် Never mind. This they based on this no definition they made this no this beautiful sentence. No. Okay, so Mathila after attaining the Rashid, he also no explained the Bhikkhu Sangha by this kata by this stanza. No. Jadi tadi itu syair dalam bahasa Myanmar itu adalah syair yang ditulis oleh Mingun Sedaoji ya. Itu artinya hampir sama dengan yang ditulis oleh Lady Sedaoji tadi itu ya. Lalu kemudian kembali lagi ke cerita Sitera tadi. Jadi setelah Sitera tersebut mencapai tingkat kesucian arahat, dia dikatakan bahwa Bhikkhu Sanggasa imahi gatahi biakasi. Artinya adalah dia pun menyatakan syair ini kepada Bhikkhu Sangha. So this sentence very very long, no? Tamena Mathira Aha. Mathira said to the young bhikkhu, he said until the Marisamiti, until here. No? Until the Ahan to Marisamiti. No? No. Sorry, what to until here. No? What to no? Tatewa Nippano. No? No, ahat, no, after that saying, no. So also idani niyamano saka samani levisami nanti me eta sansayo. Ima bana sina meditwa lada sambati nama sekhan pichakaya padilada giba wa satisati otwa. Sile dewa sade maresami ti tatewa nipano, no, okay. Saying until here. After that, he's thinking, no? What do I? Okay, he also say again, Silena one day, Maresami ti, no? Tatewa Nippano. Temewa Roga Samasanto, no? So here one full stop better, no? Maresami ti aha. After that, Tatewa Nippano, Temewa Roga Samasanto, Alada Patua, Bhikkhu Sanghasa Imai. Katahi, Yaka, this is another sentence maybe, no? Understand my meaning? Because this is another word, Yakasi. So aha is a main word. This aha until the Marisamiti, until here, maybe. No? So actually this aha is only for the Silene Wasading Marisami, because the previous sentence is the Watwa. Yeah, he said to speak. Watwa he say, because aha also main word, right? Yes. So how to reach to that until the aha. No? Nah, jadi saya mau menjelaskan apa ya dalam tata bahasa Bali ini kalimatnya sangat panjang ya sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya ini dari Tamenang itu sampai Biakasi itu bisa dibagi menjadi dua kalimat ya. Jadi kalimat pertama itu dari Tamenang Mahatero Aha sampai Silenewa Sading Marisamiti. Ya. Itu kalau bisa sebenarnya lebih bagus kalau ada tanda titik di situ. Jadi di sini kata kerja utamanya adalah Aha ya. Aha si Tera Mahatera ini berkata berkata Silenewa Sading Marisamiti gitu ya. Tapi dia berkata ini setelah apa? Setelah dia watwa, setelah dia berkata kalimat yang sebelumnya gitu. Jadi kalimat sebelumnya dia mengatakan terlebih dahulu, baru setelah itu dia mengatakan Silenewa Sading Marisamiti. Okay, so Tatewa Nippano, Tamewa Roga Samasanto Arhata Patawa, no? Samasanto, no? No, first after that, Ate Arashi, after that, no, Vyakasi, explain, no? Announce. Okay. Ya, lalu setelah itu dari yang kalimat Tathewa, Nippano, Tamewa, Rogang, sama Santo dan seterusnya sampai Biakasi, ini ada 3 kata kerja di sini yang terjadi dalam kalimat ini. Jadi pertama dia itu adalah Rogang sama Santo. Dia merenungkan penyakit tersebut, lalu kemudian dia Arhatang Patwa. Dia mencapai tingkat kesucian Arhat, baru dia Bhikkhu Sanggasa Imahi Gatahi Biakasi. Baru dia menyatakan syair ini kepada Bhikkhu Sangga.
Buddhasami inya trina yadina Rogina bala dokita sarupato Pari susati kepa midan kalivara. Stanza is sometimes difficult to understand easily. But have to find the verb first. No? So you can see the putasa, maybe diti or genetic. No? May also diti and genetic. No? Inyatarina vyadina. No? Inyatarina vyadina is a instrumental key. No? Rogina Bala, no? This is the instrumental key. Bala is a acute state. Dokita sa date or genetic. No? Rupato, no? Rupato also date or genetic. Parisati is a va here, no? Because T, right? Parisati maybe drying, I think. No? Drying up. Okay. Drying up, no? Drying. Kepa ida. Kepa is a quickly, no? Ida is this, Kalivana is this body, no? So in this case, no? Parasati is a what? Drying up, no? Drying what? No? So drying, no? So drying is a ida Kalivana, no? Kalivana is a neutral gender, therefore this is a nominative case, no? Body, ida, this body drying up, this body quickly drying. So in the center, this may point like that. No? This body quickly were drying up. No? Yeah. Ya, jadi syair yang dikatakan oleh Tera ini apa ya? Di sini Utasame anyatrena bayadina rogina balang dukita sarupato parisusati hipa midang kaliwara. Jadi kata Sedo untuk memecah ataupun menerjemahkan syair itu kadang agak sulit ya. Jadi kadang butuh butuh skill yang lebih tinggi gitu ya untuk menerjemahkan syair gitu. Jadi di sini putasa ini artinya adalah tersentuh ya, ataupun dan dia di sini itu ditulis dalam deklinasi datif ataupun genetif. Me itu artinya adalah saya, itu juga ditulis dalam deklinasi datif ataupun genetif. Hanya trena biadina artinya adalah suatu penyakit ya. Di sini dua-duanya ditulis dalam deklinasi instrumental. Artinya adalah oleh suatu penyakit gitu ya. Rogena balang dukita sarupato. Rogena juga artinya penyakit juga ya. Itu ditulis dalam deklinasi instrumental juga. Artinya adalah oleh penyakit gitu ya. Balang ini sebagai akusatif ataupun kata objeknya. Jadi artinya adalah penyakit. Dukitasa artinya adalah penderitaan ya. Ini juga ditulis dalam deklinasi datif ataupun genetif. Rupato artinya adalah disakiti ya. Dia disakiti oleh disakiti penderitaan penyakit tersebut. Ini Rupato juga ditulis dalam deklinasi datif atau genetif. Nah, di sini kata kerja utama yang sebenarnya dalam kalimat ini adalah parisusati. Parisusati karena belakangnya itu ti ya. Jadi subjeknya pasti adalah orang ketiga gitu. Parisusati ini artinya adalah mengering ya. Kipamidang terdiri dari dua kata yaitu kipang dan idang. Kipang itu artinya adalah cepat, idang ini artinya merujuk artinya adalah ini gitu. Dia adalah kata ganti sebenarnya, kata ganti orang ketiga ya. Kalewarang artinya adalah meninggal ataupun kalewarang itu artinya adalah tubuh ya, tubuh ini gitu. Jadi kipamidang kalewarang maksudnya adalah parisusati kipamidang kalewarang. Jadi tubuh ini akan mengering dengan cepat gitu. Jadi saya baru menjelaskan sampai yang bagian ini. So va and nominative are important. So other case, do not worry. Later we can consider. So we can find that va and nominative. So this body will dry up. No. So some shadow you can see some shadow, that body they put long time, and then their body slowly drying like that. No. Some shadow the famous shadow body you can see. In the model sense, shadow body, they stick it now many long time ago. Their body slowly, small, become dry like that. No method. Yeah. Sometimes they made a gold plate also in the body. But a little bit shade the color, black. Like that. Ya, jadi di sini tadi saya lupa jelaskan. Jadi di sini nominatifnya ataupun subjek dalam kalimat ini adalah idang dan kalewarang karena
Idang Kalewarang ini ditulis dalam dia gendernya adalah netral, jadi makanya dia idang dan kalewarang. Jadi yang mengering adalah tubuh ini gitu. Jadi dia gender netral, ditulis dalam gender netral gitu ya, dalam kasus nominatif. Jadi kata saya kalau dalam satu kalimat kita sudah mengetahui kata kerjanya dan kasus nominatifnya, yang lain itu gampang gitu ya untuk kita ketahui artinya gitu. Jadi di sini karena membahas tentang tubuh yang mengering, saya juga cerita kalau misalkan di Myanmar itu juga banyak beberapa Saido itu yang setelah meninggal tubuhnya itu tidak dikubur ya, tapi dia di kadang mungkin dipajang kali ya gitu. Jadi dibiarkan seperti itu gitu. Jadi nanti setelah lama dia tubuhnya itu akan mengering gitu. Jadi kadang juga katanya apa tubuh tubuh Saido ini juga kadang ditempeli oleh emas asli gitu. So this body will dry up. For example, like Pupan Yata Pansuni Atapikatan, you know. Pupan also in the Benedict case, like the flower, no. Pansuni Atapi. Atapi is the hot. Pansuni is a swine ground. So hot ground, katan is a throw in the hot ground. So the flower, like the flower throwing in the hot ground. No? So we flower throw on the hot ground, the flower quickly dry up, right? This meaning. Ya, tadi kata Shadow yang beberapa Shadow itu juga apa ketika tubuhnya dibiarkan seperti itu dia lama-lama mengering dan tubuhnya jadi makin kecil gitu ya, dan apa kadang warna tubuhnya juga berubah menjadi lebih gelap ya. Lalu di sini dijelaskan bahwa perumpamaan tentang seberapa cepatnya apa tubuh ini mengering gitu ya. Di sini adalah pupang yatha bangsuni atape kata ya. Pupang itu artinya adalah bunga, yatha artinya adalah seperti, bangsuni artinya adalah pada tanah, di tanah gitu ya, di tanah. Atape artinya adalah di bawah panas, di bawah panas sinar matahari maksudnya ya. Katang artinya adalah menjadi. Jadi maksudnya adalah tubuh ini akan mengering dengan cepat gitu ya. Layaknya bunga yang ditaruh di tanah yang panas yang di bawah sinar matahari. Jadi kalau kita taruh bunga segar di bawah sinar matahari yang panas, itu pasti sebentar saja dia akan mengering. Layaknya tubuh ini. Yeah, this Atabe, the heat of the sun, not the fire heat. No? So today also, no, the Masari sunshine, right? So 12 o'clock, no, sunshine very, very strong. No, sun only use an umbrella. No, sun yogi, no, they use umbrella because without umbrella they cannot walk maybe. After that they come to here, no, the meditation. No? I saw sun yogi they use an umbrella because sun heat very strong maybe today, like that. No, if we pour the new time there, today new time we pour the flour on the floor on the soil under the sun, maybe they will dry quickly. Ya, jadi atape di sini artinya adalah panas dari sinar matahari ya, bukan panas api ya, maksudnya panas sinar matahari di sini. Jadi saya sudah mengatakan di Taman Sari juga hari ini panas ya, apa siang hari ada sinar matahari dan beberapa orang yogi dan sele juga ketika datang ke Kuti Sedoji mereka itu menggunakan payung gitu ya karena kepanasan. Karena kalau tanpa payung mungkin mereka kepanasan. Jadi begitu juga kalau misalkan pada siang hari tadi mungkin ada bunga segar yang kita taruh di tanah terbuka di bawah sinar matahari, itu pasti dalam sebentar itu akan mengering dengan cepat layaknya yang dikatakan oleh si Mahathera ini. So in this stanza, no, main point is that this body will dry up like the flower throwing in the ground in the sunshine under the sunshine. So this is a main point. After that, no, you can see other work, no. Ya, jadi sebenarnya inti dari syair ini adalah yang tadi itu ya. Jadi maksudnya adalah tubuh ini akan mengering dengan cepat layaknya bunga yang ditaruh di bawah terik sinar matahari. Jadi setelah mengetahui inti dari kalimat ini, kita coba lihat bagian lain dari syair yang ini. So this stanza is announced by Mathera, right? Mathera. Therefore, this Kaliwana is a me. Me is a mind. So therefore, this me is a genetic case. You can decide like that. No, me. Ya, jadi di sini kan kita tahu bahwa yang mengatakan syair ini adalah si Mahathera yang tadi gitu ya. Jadi di sini ada kata putasame ya. Me ini artinya milik saya.
Ini sebenarnya merujuk kepada kalewarang yang tadi. Kalewarang artinya adalah tubuh kan. Jadi di sini artinya adalah tubuh milik saya gitu. Jadi di sini dengan kita melihat konteks kalimat seperti ini, kita mengetahui bahwa me ini lebih tepat dideklinasikan sebagai deklinasi genetif ataupun kepemilikan, bukan datif. So my this body will dry up quickly, this meaning. So other words are modified to this may only. No? Nah, jadi tubuh saya ini akan mengering dengan cepat gitu ya. Jadi kata-kata lainnya dalam syair ini itu hanya merupakan penjelas dari me ini, dari kata me ini ataupun tubuh saya ini. So the modified to may, so at the time you can see Puthasa, Inyatarena, Vyadina, Rogena, Puthasa. No? So my is a who touching by Sate the serious disease. Vyadina, Rogena. No? Inyatarena is the Sate maybe. No? So because this may also genetic, Puthasa also may be genetics. You can decide like that. No? Because we have to modify to the may only. No? Ya, jadi setelah kita tahu bahwa me ini ditulis dalam deklinasi genetif dan kita mengetahui bahwa kemungkinan semua kata dalam kalimat ini dia hanya merupakan kata sifat dari tubuh saya ini, dari me ini gitu ya. Jadi kita bisa menentukan kata yang lain, misalkan putasa. Putasa artinya tersentuh ya. Di sini juga kemungkinan ditulis dalam deklinasi genetif juga karena dia merujuk kepada me juga, merujuk kepada tubuh saya juga gitu ya. Begitu juga kata anyatrena, biadina, rogena. Ini ditulis dalam deklinasi instrumental. Anyatrena artinya adalah oleh sesuatu. Biadina adalah oleh penyakit, rogena juga adalah oleh penyakit. Jadi maksudnya tubuh saya ini tersentuh oleh suatu penyakit gitu. Maksudnya mungkin suatu penyakit yang parah. Another is the genetic Dukkitasa. He also modified to me. No? Dukkitasa is a dukkha. He is suffering a lot, afflicted or suffering. So bala is seriously, severely. Bala, how to, very strong, extremely, excessively, overly, So extremely they're suffering, Bala is a, acoustic case, but can do the ever, I already explained all acoustic case began the ever duty, Sukhan, Sukhan, Sayati, happily stay, happily sleep, like that. So all acoustic case began the ever, ever function. Ever meaning also can do the all the acoustic, Here also maybe Bala is a acoustic, yeah. Sometimes they say Bala is the indeclinable, Indeclinable also possible because we need the ever here, right? But acoustic also possible, So extremely suffering, This also may, This also modified to the may genetics, Ya, jadi di sini kata yang selanjutnya adalah balang. Balang ini artinya adalah parah ya, artinya parah. Dukitasa artinya adalah penderitaan ya, penderitaan. Rupato artinya adalah tersakiti ya, tersakiti. Jadi di sini saya menjelaskan kata balang ya. Balang ini bisa dideklinasikan sebagai akusatif ataupun sebagai kata yang tidak bisa dideklinasikan. Kadang juga kalau kita klik di kamus kadang dia ditulisnya sebagai kata yang tidak bisa dideklinasikan juga gitu ya. Tapi bisa juga sebagai kata yang bisa dideklinasikan. Tapi kalau dia dideklinasikan sebagai akusatif atau sebagai objek, di sini kadang ada fungsi lain dari deklinasi akusatif ya. Saya dulu pernah menjelaskan ya. Jadi deklinasi akusatif itu kadang bisa diterjemahkan sebagai melakukan sesuatu dengan apa? Misalkan di sini balang artinya parah berarti dengan parah gitu. Jadi balang rupato artinya adalah tersakiti dengan parah gitu maksudnya gitu. Jadi seperti contoh lainnya adalah sukhang sayati. Ya, jadi sukhang itu ditulis dalam deklinasi akusatif walaupun sebagai objek tapi di sini dia sebenarnya memodifikasi kata kerjanya yaitu sayati. Sayati itu artinya adalah tidur. Jadi maksudnya tidur dengan bahagia. Sukha kan bahagia ya. Jadi akusatif kadang bisa berfungsi sebagai penjelas dari bagaimana suatu kata kerja itu dilakukan.
Ayasama bande grimanando abadigo hoti dukhito bala gilano. This bala. Ya, jadi kata bala ini apa seperti yang ada di Girimananda Sutta ya, apa Ayasmanto Girimananda Sabikuno Abadigo Abadiko Hoti Dukito dukhito bala Bala Gilano. gilano. Bala itu parah maksudnya ya. Okay, another rupato. Rupato also modified to the me. Rupato, rupanta, no, being hot. So they also suffering. Being hot, okay. This balang is modified to what saya? What do dukhitasa? No, extremely suffering. Bala dukhitasa. No, his dukkha is a very extremely dukkha. No, not small dukkha. No. Sansali say only had that. This is a small dukkha only. No. So this Matila dukkha is a dying times dukkha. Therefore, bala and dukhitasa. At verb, not only to verb. No, about the this extremely, no, yeah, extremely not limited to verb. Yeah. Here is a dukkita is a what? The dukkita, no, become the person, no, dukkito, bala dukkito, no. So this we call this a participle what? No, participle also become the person, no, dukkito, no. Ya, jadi di sini past participle. Rupato ya, rupato artinya adalah disakiti ataupun tersakiti. Jadi di sini itu dia tersakiti oleh penyakit yang parah maksudnya gitu ya. Jadi tadi di sini kata balang tadi kan dijelaskan bahwa dia itu bisa menjadi sebagai apa adverb. Adverb itu penjelas suatu kata kerja gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dia sebagai penjelas dari dukitasa gitu. Walaupun dukitasa ini dideklinasikan, tapi bukan berarti dia bukan berarti balang ini tidak bisa menjadi penjelas makna dari dukitasa ini gitu. Jadi dia dukitasa ini juga sebenarnya dia awalnya adalah kata kerja, tapi dia kata kerja ditulis sebagai kata kerja partisip. Jadi kata kerja partisip itu adalah kata kerja yang bisa dideklinasikan. Gitu. Jadi di sini maksudnya balang ini tadi saya salah menjelaskan. Jadi balang itu bukan sebagai penjelas dari rupato, tapi lebih tepat sebagai balang itu sebagai penjelas dari dukitasa ataupun penyakitnya ini. Jadi penyakitnya ini sangat parah. There is also the same in the Mawa Dukkita. I think take from the Pali I think. If Dukkita, our body automatically understand. Dukkita is and disabled person. Disabled person called Dukkita. He reached the one who reached to the Dukkha. Disabled person, Dukkita. He let also cut. No, he cannot walk with a wheelchair. No, Dukkita person. Salary lah Dukkita. Dia juga yang Dukkita. Dukkita person. Ya tadi saya juga ada bilang ya ini dukita ini bagi si Tera ini itu adalah duka yang sangat parah ya, duka yang sudah mau meninggal gitu. Tapi kadang beberapa sele bilang saya sakit kepala, saya daun. Nah, itu bukan dukita yang seperti ini gitu. Nah, jadi kalau di Myanmar kata saya bahasa Myanmar juga ada kata dukita ya. Jadi kemungkinan dari bahasa Pali juga. Jadi kalau di Myanmar dukita itu artinya adalah orang yang cacat mungkin ya, yang memiliki keterbatasan fisik, mungkin kakinya buntung atau seperti apa, nah itu dipanggilnya sebagai dukita. Is there Dukkita Yogi, Dukkita Sally? Dukkita Sally. Ya, kata saya di sini Taman Sari ada nggak yogi ataupun sele yang dukita? Dukkita. There is no Dukkita Sally, Dukkita Yogi, right? All are smart, right? Ya, jadi di Taman Sari tidak ada yang dukita ini, semuanya sehat-sehat. Yes, some yogi they worry. If we are sick, we go to the hospital. How they want to maybe pay for us or not? They ask me. Ya, saya bilang beberapa yogi khawatir ya. Nanti kalau saya nanti lama di sini tuh sakit, bagaimana? Apakah Hadewantu akan bayarin saya ke rumah sakit atau enggak? Gitu. Dia bertanya kepada saya. Yeah, I asked Yana yesterday. Yana, when there is no Yana. Yana, please answer for yogi.
They want to pay or not? Yana say, please make the insurance. Yana very clever. Nah, jadi kemarin saya juga tanya ke Kapiayana, ke Kapiayana ya itu, tapi Ciana malah bilang coba apa suruh Yoginya bikin asuransi. Nah, ini jawaban cerdas. So for insurance, who will pay? Another question. Maybe Shadow had to pay, right? Saya udah tanya lagi, kalau disuruh buat asuransi, asuransinya siapa yang bayar gitu? Ya, apakah saya ada yang bayar gitu? Is it correct? Shadow had to pay? Okay, tomorrow continue. No, not tomorrow, but the after tomorrow. Idame punya aswakaya wa hotu. Idame punya nivanasa bajayo hotu. Mama punya vaga sava satana bhajemi. Desa ve me sama punya vaga lavantu. Sadhu. Sadhu, 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 sadhu. Yeah. Sadhu, sadhu.